Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Disclaimer, saya bukan cenayang, bukan paranormal atau yang sejenisnya. Saya hanya terkadang saja bisa melihat mereka. Jadi cerita mata kali ini saya akan bercerita pengalaman saya pribadi ketika berkunjung ke salah satu hutan di daerah Lembang, Bandung, Jawa Barat. Penasaran dengan apa yang saya lihat di sana? Berangkat. Jadi belum lama ini saya ada keperluan meeting dan survei ke salah satu tempat yang lokasinya ada di salah satu hutan di daerah Lembang. Jadi ketika kami sampai di sana sudah agak siang menjelang sore lah. Lalu saya langsung meeting dan survei, berkeliling-keliling di hutan tersebut. Sebenarnya hutan ini sepertinya cukup terawat ya. Dan sebagian dari tempat di hutan ini dijadikan wahana untuk outbound. Jadi ketika saya berkeliling, saya melihat banyak sekali makhluk-makhluk yang tak kasat mata tentunya. Tapi ya maklum ya, namanya juga ini adalah hutan. Jadi ya wajar saja banyak penampakan seperti itu. Tapi anehnya ada satu sosok bapak yang terus mengikuti saya. Dia tidak mengganggu sih, tapi karena ia mengikuti saya terus, lama-lama juga akhirnya saya merasa terganggu. Sampai akhirnya selesai meeting dan sempat saya pergi ke toilet nih. Dan di pantulan kaca wastafel, bapak ini masih melihat saya. Saya terus mengacuhkan, berpura-pura tidak melihat dan berharap bapak ini segera pergi. Entah kebetulan atau tidak, saya merasa seketika kepala saya berat sekali, nyut-nyutan gitu. Sakit kepala, ya layaknya seperti sakit kepala biasalah. Karena mungkin saya sudah terlalu capek mungkin ya. Tapi saya tidak pernah mengalami seperti ini. Dan pengalaman saya kalau sampai seberat ini biasanya memang ada makhluk lain yang menempel di diri saya. Akhirnya karena tidak tahan terus diikuti oleh bapak ini, saya memutuskan untuk mencoba berkomunikasi dan menanyakan ke bapak ini, kenapa ia terus mengikuti saya. Dan setelah saya mencoba untuk mentranslate atau mencoba untuk mengerti apa yang ingin ia sampaikan, sepertinya ada satu pesan yang ia ingin ceritakan kepada saya. Dan saya mendapat gambaran bahwa bapak ini berumur sekitar 35 tahunan lah. Sosoknya sejujurnya tidak seram sama sekali. Justru saya melihatnya malah kasihan dan sedih. Pakaiannya kotor dan mukanya pucat. Mohon maaf, sosoknya seperti profesinya sepertinya dulunya adalah pekerja atau kuli bangunan. Lalu saya mulai mencoba berkomunikasi dengan bapak ini. Dan bapak ini bercerita bahwa ia adalah salah satu korban dari kecelakaan kerja secara mendadak dan langsung meninggal dunia. Saat itu ternyata istrinya baru melahirkan beberapa hari. Karena mendadak, si bapak ini tidak sempat berpesan apa-apa. Dan ternyata bapak ini rindu atau kangen sama anaknya. Dan ia mulai mencari keberadaan anaknya. Karena mungkin kejadiannya sudah terlalu lama sekali, akhirnya saya berasumsi bahwa anak bapak ini pasti sudah besar. Dan ternyata bapak ini sudah tahu kalau istrinya sudah meninggal dunia dari beberapa tahun yang lalu. Karena itu akhirnya si bapak ini khawatir dengan keadaan anaknya. Dan ternyata bapak ini mengira bahwa saya adalah anaknya. Karena ternyata nama saya dan nama anaknya sama. Di situ saya langsung menyadari dan saya meminta maaf saja dan menjelaskan ke bapak ini kalau saya bukan anaknya. Setelah itu saya pamit pulang untuk kembali ke hotel untuk beristirahat tentunya. Karena hari sudah semakin malam kan. Tapi anehnya si bapak ini malah masih terus mengikuti saya sampai ke hotel. Seperti masih ada yang mau dia sampaikan. Saya berusaha untuk mengacuhkan saja dan berusaha untuk tidur.
Tapi karena dia masih ada di kamar hotel ini, alhasil saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya terbangun-bangun terus. Lalu menjelang subuh, saya tanya lagi ke bapak ini, apa masih ada yang ingin disampaikan, Pak? Lalu ternyata bapak ini minta untuk saya mencarikan anaknya. Dan sekali lagi, saya minta maaf karena saya tidak bisa membantunya. Karena mungkin anak ini sudah besar ya, dan sudah bekerja, memiliki keluarga, dan mungkin saja sudah pindah keluar pulau. Dan mungkin itu menjadi alasan kenapa akhirnya si bapak tidak bisa menemui anaknya di pulau tersebut. Lalu bapak itu terlihat sedih dan langsung pergi seketika, berbarengan dengan suara azan subuh berkumandang. Lalu pasti kalian bertanya-tanya, kalau makhluk tak kasat mata bukannya bisa pindah kemanapun ya? Ya, seperti yang tadi saya bilang, sepertinya saya melihat bahwa anaknya sudah keluar pulau. Dan kekuatan dari bapak ini tidak cukup memiliki energi yang kuat untuk bisa keluar dari wilayahnya. Wallahu a'lam. Pesan moral dari cerita kali ini adalah kematian itu pasti dan tidak ada yang pernah tahu kapan saat itu datang. Karena itulah selalu manfaatkan waktu yang ada untuk selalu mencurahkan kasih sayang kita kepada semua orang, khususnya kepada keluarga kita yang kita cintai. Dan kita sebagai yang masih hidup seharusnya lebih sering mendoakan orang tua, keluarga kita yang sudah mendahului kita, supaya mereka bisa lebih tenang di alam sana. Insya Allah. Demikian cerita mata kali ini. Sampai berjumpa di cerita mata berikutnya.